Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Masih mampukah Presiden? Ada berita Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, dinilai tak becus menangani masalah kenegaraan khususnya wabah corona. Maka publik kecewa dan angkatan bersenjata mengambil langkah dengan mengangkat Jenderal Walter Braga Neto sebagai Presiden operasional. Bolsonaro dianggap tak mampu mengatasi krisis wabah dengan efektif. Kini posisinya hanya menjadi raja tanpa kekuasaan. Keputusannya tak didengar termasuk oleh angkatan bersenjata. Di Indonesia, tingkat kekecewaan publik juga terasa, terutama melihat kebijakan yang sangat membingungkan. Benturan sikap dengan Gubernur DKI Jakarta yang disebut sebagai epicentrum pandemik. Begitu juga dengan daerah-daerah lain yang lebih cenderung untuk menetapkan pola menutup wilayah. Social distancing ataupun physical distancing dinilai tak cukup efektif tanpa lockdown atau penutupan wilayah. Sementara pemerintah pusat semakin tak jelas arah kebijakannya, menolak penutupan wilayah dengan opsi pola pembatasan sosial berskala besar. Alih-alih peraturan pemerintah yang semestinya cepat dikeluarkan, justru perpu kontroversial yang diumumkan. Perpu nomor 1 tahun 2020 mendorong pemerintahan semakin otoriter dan membuka peluang korupsi. Koordinasi Presiden dengan para menteri tampaknya juga kurang bagus. Ada menteri yang luar biasa dominan, sedang yang lainnya nyaris tak didengar. Baik kebijakan maupun perannya, stay at home atau work from home mungkin. Bagi rakyat, cara seperti ini tentu tidak akan memadai. Dibutuhkan arahan yang cepat, pasti dan terukur karena fakta di lapangan korban terus berjatuhan. Juru bicara pemerintah belepotan dan tidak satu komando. Menkes bilang jubir salah persepsi soal orang miskin penular penyakit. Bantah membantah pun terjadi. Fajrul diklarifikasi Pratikno. Sementara Menteri Yasona diluruskan oleh Menko Mahfud. Menko Luhut buat masalah dengan Said Didu. Faisal Basri menyebut Luhut lebih berbahaya dari virus corona. Presiden tak jelas arahan. Pidato soal darurat sipil diserang habis-habisan. Janji bebas cicilan setahun berbenturan dengan kepentingan perbankan ataupun dengan lembaga keuangan termasuk dengan perusahaan leasing. BPJS tidak juga diturunkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Janji soal tarif listrik masih mengawang-awang. Janji baru soal perumahan muncul juga. Namun semua itu dalam posisi wibawa rendah dan kepercayaan publik yang merosot tajam. Hanya memang ini negara Indonesia, bukan sebagaimana Brasilia. Elemen negara dan mungkin rakyat memiliki tingkat kesabaran dan toleransi yang cukup tinggi. Masih saling menghormati dan juga menghargai, menjaga kondusivitas dan juga stabilitas. Virus corona tetap menjadi tantangan prioritas, walaupun disinyalir ada pihak yang selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Presiden harusnya tampil untuk menunjukkan kinerja yang prima, koreksi penampilan lama yang lambat, bimbang serta dominan pencitraan. Saatnya serius menyingsingkan lengan baju untuk kerja dan kerja. Koordinasi menjadi lebih bagus, tidak melockdown diri dan kliknya. Atau sebenarnya ada kondisi yang memang sebenarnya publik ini tidak tahu bahwa Presiden sesungguhnya sudah lelah atau menyerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkhawatirkan dampak krisis ekonomi lebih dari yang terjadi di tahun 1998. Perlu kejelasan hal seserius ini karena menyangkut kepemimpinan nasional kita bersama. Lalu masih mampukah Presiden? Silakan, Jokowi lockdown, mundur dari jabatan presiden jika ia tak berani tegas.
Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo belum bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Di lapangan masyarakat berjuang sendiri, rakyat berjuang masing-masing dalam melawan corona. Tidak ada yang kasih uang ketika hilang pendapatan harian. Melihat kondisi yang semakin mencemaskan dan juga sulit, Ketua Umum Gerakan Muda Nasional Eko Saputra berkirim surat kepada Kepala Negara. Eko Saputra meminta apabila Jokowi tidak berani tegas silahkan melockdown diri sendiri, mundur dari jabatan presiden. Lalu beginilah isi surat terbuka Ketua Umum Gema Nasional Eko Saputra kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka buat Presiden Indonesia Joko Widodo. Saya yang bernama Eko Saputra saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Muda Nasional atau Gema Nasional meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa lebih jantan dan terbuka melihat situasional nasional sekarang ini, khususnya dalam mengantisipasi perkembangan virus COVID-19, di mana semakin hari semakin menjalar dan mewabah ke berbagai daerah di Indonesia. Kami mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sendiri, sebagai pucuk pimpinan tertinggi kekuasaan. Kenapa sampai detik ini ibu kota dan berbagai provinsi di Indonesia tidak diberlakukan lockdown dan siaga 1 terkait status perkembangan corona? Perlu sedikit kami sampaikan bahwa saat ini posisi rakyat sedang berada di posisi linglung dan kebingungan serta ketakutan. Belum lagi dalam keadaan dihantui kelaparan akibat Anda tidak berani tegas dalam mengambil kebijakan. Seharusnya, Bapak bisa berembuk dengan seluruh menteri di bawah Bapak, khususnya Menteri Keuangan, untuk membahas permasalahan hari ini. Agar kami rakyat yang berada di bawah pemerintahan Anda bisa merasa lebih aman, nyaman dan juga tidak dihantui rasa takut serta khawatir untuk menghadapi risiko ini. Bapak seharusnya bisa lebih melihat situasi yang terjadi di negara Italia atau bahkan di Perancis. Bagaimana virus tersebut dan wabah ini menjalar dengan sangat cepat hingga melumpuhkan semuanya serta menyebabkan angka kematian tinggi. Hal ini karena mereka menyepelekan, Pak. Saya juga merasa heran dengan tingkah pola seluruh pejabat dan juga para penjilat di bawah pemerintahan Bapak. Sebenarnya kinerja mereka itu apa sih, Pak? Jika alasan lockdown bisa melemahkan ekonomi rakyat dan melumpuhkan semua hal lainnya, kenapa tidak diperintahkan Bulog untuk mensubsidi beras kepada rakyat miskin dan juga sembako-sembako lainnya, agar ketakutan dan kekhawatiran itu tidak berubah menjadi keterpaksaan dan akhirnya melawan? Perlu juga Bapak cerdasi bahwa mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah saban hari harus bertarung mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi dan juga sekilo beras. Jika dalam situasi setengah-setengah seperti ini, apakah mereka bisa bertahan? Mikir dong, Pak. Jika kami tidak teriak, maka siapa dan kapan mau diteriakan? Saat ini kami dipaksa untuk stay at home dan mempopulerkan lewat media sosial serta lainnya. Kami dibubarkan jika berkumpul dan lainnya. Lalu situasi ini sebenarnya situasi apa? Jika memang Bapak tidak berani tegas, kami sarankan untuk Bapak melockdown diri sendiri sambil menulis surat pengunduran diri Bapak dari jabatan Presiden. Saya akan instruksikan kepada seluruh anggota saya untuk terus bergerak dan mengumpulkan donasi, membantu semua elemen kelas menengah ke bawah. Lalu apa sebenarnya kinerja pemerintah? Bullshit dengan semua omong kosong yang setiap hari kalian paparkan itu. Karena sesungguhnya yang mati itu banyak dari kalangan rakyat. Lalu saat rakyat yang mati, apakah mayatnya juga diperlakukan dengan cara manusiawi, seperti mayat para pejabat? Katanya Indonesia ini negara kaya, tapi kenapa nggak sanggup beli alat untuk deteksi virus? Katanya negara kita makmur dan hebat, lalu kenapa corona akan dibiarkan tanpa berani diambil sikap tegas? Kekuasaan Presiden Joko Widodo terancam. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah wabah virus corona, terlebih setelah pemberlakuan darurat kesehatan, pembatasan sosial berskala besar PSBB yang sudah dikeluarkan Presiden Joko Widodo hari ini. Salah satu yang harus diwaspadai adalah wacana penerapan darurat sipil. Menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic and Law Studies, Obaidillah Badrun, narasi tersebut akan memiliki makna bahwa Presiden Jokowi telah kehilangan dukungan dari parlemen. Dari analisis narasi di area publik, Jokowi sudah mulai ada indikasi kehilangan dukungan parlemen. Buktinya dari pernyataan mayoritas elit DPR RI menginginkan karantina wilayah. Bahkan Ketua MPR Bambang Susatyo yang dari Golkar
Dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu juga menginginkan karantina wilayah. Begitu kata Ubaidillah Badrun pada hari Selasa, 31 Maret. Namun di tengah penolakan, Presiden Jokowi masih bersikukuh menyiapkan opsi darurat sipil bila kondisi sudah tak memungkinkan, atau dalam istilah yang dipakai Presiden abnormal. Mengapa Jokowi menolak usul partai pendukungnya sendiri? Jokowi kini terjebak oleh imajinasinya tentang infrastruktur. Ia mengedepankan pembangunan infrastruktur jalan terus daripada menolong nyawa rakyat yang terus berjatuhan. Begitu kata Ubaidillah. Melihat kecenderungan Presiden, analis sosial politik UNJ Universitas Negeri Jakarta ini menilai cara berpikir Jokowi bukanlah seorang negarawan. Itu bukan cara berpikir negarawan. Dalam situasi saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah negarawan. Darurat sipil itu langkah yang keliru. Saya meyakini mayoritas anggota DPR RI menolak keputusan darurat sipil. Dan ini artinya dengan darurat sipil, kekuasaan Jokowi terancam. Pungkasnya,